Mhm. Saya mau tanya boleh nggak? Boleh. Kan gini, aku kan daftar di PT, Mhm. terus masalah paspor aku kan, paspor aku itu kan ada 2 nama. Mhm. Aku dulunya TKW Hong Kong, terus lepas aku pulang ke Indonesia, aku kerja di Arab Saudi. Mhm. Paspor itu yang pertama halamannya itu namanya Reli Umiati, yang teks halaman 4-nya itu namanya Reli Umiati binti Naimun Ridi, Mhm. itu kan. Terus habis itu aku kan udah dapat majikan, udah tinggal nunggu visa. Terus kata imigrasi Hong Kong, yang Naimun ini siapa, terus Ridi ini siapa, udah aku jelasin sedetail mungkin, tapi mereka tetap nggak paham gitu. Mhm. Terus? PT ku juga udah aku jelasin, aku kerja di Arab Bu, jadinya memang seperti itu. Kalau kerja di Arab itu ada nama bintinya. Terus ke waktu pertama dia bilang gini, waktu pertama kamu kerja di Hong Kong kan nggak ada nama bintinya, kan aku kerja di Arab Bu, aku bilang gitu. Jadi ada penulisan nama binti, itu kira-kira bermasalah nggak sih Bu? Bermasalah sama enggak ya tergantung sih imigrasi mengizinkan kamu ke sini apa enggak. Kenapa paspornya tidak dikembalikan, nggak usah pakai binti lah? Kenapa lebih memilih mempertahankan yang ada bintinya? Ya aku nggak tahu, waktu itu kan diperpanjangnya, waktu aku pas ke Singapura itu diperpanjangnya ke Singapura tetap ada nama itu, yang teks halaman 4-nya itu. Iya, karena kebanyakan kalau kayak gitu kan Hong Kong akan mengira bahwa itu adalah data ganda. Jadi kalau mau masuk Hong Kong itu harus sesuai dengan KTP Hong Kong. Jadi jangan pernah merubah. Kalau kamu merubah, maka mereka akan mencurigai bahwa kamu sedang pakai data ganda. Oh gitu ya Bu. Jadi banyak orang yang nggak bisa terbang gara-gara kayak gitu. Terus masalah biaya kan mau diurusin, ke agensi yang di Hong Kong itu minta potongan 3.000 uang dolar gitu. Kata teman aku kan itu kegedean kalau 3.000 itu buat ngurusin paspor, katanya gitu. Itu sama juga dengan uang Indonesia nya 6 juta, dia bilang gitu. Ya aku nggak tahu, aku bilang. Emang seperti itu ya Bu? Sekali lagi, jangan benturkan saya dengan peraturan agen kalian. Karena saya tidak tahu setiap agen itu ketentuannya seperti apa, mereka berjuang buat kamu. Kalau kamu tidak setuju ya jangan mau. Ya aku bilang ya kalau memang itu yang terbaik ya udah, aku bilang. Tapi agen yang PT di Jakarta dia minta 3 juta buat bikin paspor baru. Hah? Maksudnya bagaimana ini? Kok nggak paham saya? Nih di agensi aku dipotong 3.000, terus yang di Jakarta itu 3 juta buat bikin paspor baru gitu. Lah kenapa nggak dari awal bikin paspor baru? Kenapa baru sekarang bikin paspor baru? Kan aneh kalian ini. Aku pasporku itu masih panjang, masih jangka waktunya tuh masih Ngerti, di 2025. ngerti. Maksud saya adalah kalau kalian sudah tahu nih data ganda, kan saya selalu buat podcast data ganda itu nggak boleh masuk ke sini, harus sesuai dengan paspor Hong Kong. Kenapa PT-mu masa nggak tahu sih tentang peraturan seperti ini? Mereka lebih pinter dong harusnya dibandingkan dengan saya. Paham maksud Ya saya? nggak tahu, mereka bilang seperti itu. Kata aku ya kalau memang itu yang terbaik ya udah. Aku mah kan orangnya oke-oke aja ya Bu, selama ini gitu. Kamu sudah diproses apa belum sih sebenarnya? Udah diproses, cumannya kan gitu, Sudah dapat kayak majikan? kemarin di cancel gara-gara gitu. Udah dapat majikan. Ya berarti kamu harus mau tidak mau harus ganti paspor itu atas harus sama dengan yang ada di Hong Kong berarti. Tapi dia bilang gini kemarin, aku bilang udah terserah ya, kamu berdoa aja, semoga aja kamu turun pisah. Ngomongnya seperti itu katanya di Jakarta. Jadi kalau dia ngomong kayak gitu kan aku nggak bisa ngomong apa-apa sayang. Karena kan itu adalah keputusannya ada di PT-mu sama di agenmu. Jadi saya nggak boleh dibenturkan dengan agen lain atau PT lain yang peraturannya saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah harus masuk Hong Kong harus sesuai dengan KTP yang kalian buat dulu, itu aja yang Kalau saya. seandainya gini Bu, kalau seandainya ini kan kita kan belum turun pisah, ini ibarat kata kasarnya kita pindah PT bisa nggak Bu? Tapi kita harus bayar ambil dokumen itu ya. Ya kenapa kamu harus pindah PT, Dok? Sementara PT-mu itu sudah tahu kamu seperti apa dan bagaimana. Apakah kamu tidak akan buang-buang waktu percuma?
Iya sih. Kalau Miss Yuni itu, Miss Yuni itu tidak pernah ingin menjatuhkan. Buat konten ini bukan berarti saya harus merampas hak-haknya PT ataupun saya mengelabui PT atau menjatuhkan, tidak loh, Dok. Saya buat konten ini biar kalian pinter. Jadi aku paham. Jadi aku tidak ingin karena Miss Yuni tahu maka semua anak harus ikut saya, enggak. Tetap ikut PT-mu karena kamu tetap rugi, ikut saya juga rugi. Rugi waktu, rugi penjelasan juga. Ngerti nggak saya? Jadi jangan buang-buang waktumu. Ya udah teruskan di situ. Kalau dia bilang dari awal kan gini ya, lucunya gini, pantes katanya kamu di cancel. Ternyata kamu bermasalah di paspor. Dia udah tahu, sedangkan agensi PT itu udah tahu kalau paspor aku bermasalah. Kenapa dia nggak ngomong dari awal? Kamu harus buat paspor. Sekarang giliran udah dapat majikan kedua dia baru bilang gitu. Ya itu, kan aneh, Bu. Ya itu kewenangan mereka dan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya sendiri kan tidak tahu keadaannya seperti apa. Jadi kalau kamu masih ingin ke Hong Kong, ya lanjutkan prosesmu. Kalau enggak, kamu harus bayar ganti rugi, kan malah hancur lah. Benar gak sih? Iya. Ya, teman aku cuma nyaranin, coba deh kamu curhat dulu sama Miss Yuni itu, kali aja ada solusinya, dia bilang gitu. Makanya kan aku cuman pengen tahu gitu ada solusinya nggak atau gimana gitu. Ya menurutku kamu lebih baik ya continue sama PT-mu aja, karena kan mereka sudah separuh perjalanan. Tapi kalau masalah potongan tuh kegedean. Tapi sekali lagi kembali sama kamu. Kalau kamu mau ya udah nggak apa-apa. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu hak kamu. Iya sih, 3.000 itu kegedean juga sih. Cuman kan tadinya tuh kan potongannya 3 bulan jadi 4 bulan. Aku bilang aku sih nggak masalah ya, potongan berapapun aku nggak masalah. Yang penting kan intinya aku bisa masuk Hong Kong dan bisa kerja gitu, udah nggak bermasalah gitu. Ya tapi aku lihat dulu deh, kalau misalkan dia memang nggak bisa begini ya udah, mau nggak mau aku harus cari PT lain gitu aja lah. Iya, kalau dia nggak bisa ngebantu ibaratnya. Betul. Jadi lihat dulu sampai mereka apa yang mereka katakan. Benar nggak? Iya. Tunggu keputusan mereka dulu. Dan kalau kamu bisa masuk Hong Kong, cari aku ya sayang ya. Oke. Makasih. Iya, thank you. Nggak apa-apa sayang. Oke. Waalaikumsalam. Oke, bye-bye. Jadi buat teman-teman, karena kalian sudah masuk PT lain, bukan berarti sekalian telepon saya terus sekalian pingin cari saya terus saya promosi, enggak juga. Saya masukin kalian di PT atau apapun, saya nggak dapat apa. Jadi saya terserah kalian masuk, ya iya, enggak ya iya. Jadi saya nggak ngoyo. Jadi saya seakan memberikan informasi yang Anda butuhkan, bukan berarti saya harus merebut dari PT-PT lain. Jadi itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.